PowerPoint-nya udah muncul? Udah, Bu. Udah, Ibu. Oke, kita ngomong daftar hadir di e-learning, silakan diisi. Nanti fisiknya pas kita ketemu tatap muka di kelas, saya sesuai jadwal ya. Jadi saya ngajar dari pertemuan 9 ini sampai ke pertemuan 16. Jadi ini 9, jadi saya sesuai jadwal ya, kapan on, kapan off. Silakan lihat di jadwal yang di-share jurusan. Nah, itulah kapan dia on, kapan off. Berarti minggu ini on, saya lihat pertemuan 10 off, berarti kita off sesuai di kelas kita, gitu ya. Materi saya lanjutkan dari yang terdahulu. Kemarin yang bab 2 udah habis oleh Bu Fitri. Kalau bab 3 itu kita masuk ke MK namanya logika matematik ya. Jadi nggak saya bahas karena kita punya mata kuliah logika matematik. Jadi nggak usah dibahas lagi di metode diskrit. Sistem penilaian tetap sama seperti dengan yang disampaikan oleh Bu Fitri. Nanti akan ada partisipasi aktif, itu 20%, ada project ya, project itu 30%. Jadi sebenarnya dari partisipasi aktif dengan project kamu itu sudah memegang nilai 50%. Kemungkinan dapat nilai besar itu udah besar banyak sekali gitu ya. Kuis UTS itu tinggal pelengkap. Jadi tolong dimaksimalkan. Yang namanya project itu 30%, lebih besar daripada UAS, lebih besar daripada UTS maupun kuis. Jadi kalau ada project, tolong dikerjakan dengan maksimal. Nanti projectnya gabung antara saya dan Bu Fitri ya. Bu Fitri saya lihat udah sekalian submit. Nanti yang dari saya, nanti saya infokan di minggu depan pas kita tatap muka. Oke? Hari ini materi dari saya tentang induksi dengan rekursi. Ini penting banget, apalagi nanti kamu mau belajar tentang analisis maupun aljabar. Jadi yang pertama induksi matematika. Sebenarnya induksi matematika ini udah kamu pernah pelajarin dari dulu di sekolah menengah. Sudah pernah dan tidak asing. Jadi seperti ini. Jadi seperti gambar ini ada tangga. Jadi kalau kita mau mencapai puncak tangga ya step by step kan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat dan seterusnya. Sampai step K, kemudian step K+1. Kita bisa mencapai, jadi yang pertama kali kita harus mencapai tangga pertama dulu. Kemudian kalau kita mau mencapai ladder selanjutnya, kita bisa mencapai tangga selanjutnya, tangga selanjutnya sampai ke atas. Oke. Nah, ini prinsip induksi matematika. Slide-nya berubah nggak? Berubah slide-nya? 512 di kalian? Berubah, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau nggak berubah info ya. Nanti saya kamu, takutnya slide-nya mandek di situ aja. Jadi prinsip induksi matematika kita harus buktikan bahwa PN, terserah sih, boleh PN, boleh Woi, AN, kertas itu benar. sana aku itu apa ya? Untuk semua bilangan positif N. Di mana PN adalah fungsi proporsional dan kita akan lengkapi dengan dua tahap. Yang pertama ada namanya basis step, langkah dasar. Kita akan memverifikasi bahwa nilai P1 adalah benar. Kemudian inductive step itu kita akan menunjukkan syarat bahwa jika PK benar, maka PK1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif K. Yang namanya bilangan bulat positif itu artinya 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Itu bilangan bulat positif, integer. Jadi sebenarnya cuma ada dua inilah, basis step dengan inductive step. Buktikan P1 benar, kemudian jika PK benar, maka PK+1 adalah benar. Nih, kenapa induksi matematika itu valid? Jadi pembuktian matematika, kamu mau membuktikan sesuatu, tidak bisa masukin angka. Kalau masukin angka, itu namanya counter example.
Kalau masukin angka, tidak semua angka itu berlaku secara umum. Jadi angka-angka yang kamu pilih saja yang diusahakan supaya eh, sesuatu yang ingin dibuktikan itu benar. Nah, itu tidak berlaku secara umum. Nanti ketika dimasukkan dengan angka yang lain, tidak terbukti. Makanya yang paling benar itu menggunakan yang namanya mathematical induction. Jadi kita pakai langkah-langkah P1 benar. Jika PK benar, maka PK1 plus PK plus 1 juga benar. Oke, nih. Kita harus memilih langkah dasar yang tepat. Kita harus memilih langkah dasar yang tepat. Yang pertama, kita lihat, boleh PK, karena bilangan bulatnya K. Boleh ganti PN? Boleh. Terserah, sama saja. Yang penting bilangan bulat. Artinya kalau langkah dasarnya satu, berarti langkah bulat lainnya harus lebih dari satu. Boleh kalau dia mulai dari nol. Nah ini contoh yang lain. Tidak harus selalu dimulai dari angka satu. Yang penting dia non negatif ini. Bilangan bulat non negatif. Non negatif artinya bukan positif. Non negatif artinya nol atau positif. Jadi nol itu masuk. Jadi misalnya n-nya dimulai dari nol, maka kita akan buktikan bahwa P0 adalah benar. Kalau n-nya satu, kita akan buktikan bahwa P1 adalah benar. Saya nanti lihatkan ke contoh biar lebih paham. Ini ada guideline, cara membuktikan, ada panduan, cara membuktikan induksi matematika. Ya, ini udah dibuat guideline-nya, template pembuktian dengan induksi matematika ada 1 sampai 6. Boleh pahami ini, boleh nanti saya pakai jelaskan pakai kalimat saya sendiri. Jadi yang namanya basis step, tetap sama inductive step. Intinya cuma dua itu. Nih, ada kebaikan dengan kejelekan dari induksi matematika. Kebaikannya, kebaikannya kalau dia bisa membuktikan bahwa sebuah conjecture itu benar untuk menemukan teorema baru, itu bagus. Kejelekannya, tidak semua teorema bisa dibuktikan dengan induksi matematika. Oke, nanti kita lihat mana yang bisa. Sekarang ini dulu. Kalau bentuknya seperti ini, langkah yang paling baik membuktikannya adalah dengan menggunakan yang namanya induksi matematika. Tunjukkan bahwa jika n adalah bilangan bulat positif, maka 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai n itu sama dengan n kali n plus 1/2. Kamu udah bisa buktiin bukti umum ya sebelum kamu mengenal induksi matematika. Misalnya kamu buktikan n-nya 6. Kamu gini aja langsung. Oh, nggak bisa kamu ambil-ambil angkanya. 6 kali 6 plus 1/2 benar memang. Ini berapa? 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 11 itu 22. Benar nggak sih? Benarkah jumlahan saya? 3 tambah 3 6 6, oh 21 ya, sorry. 21. Nah, ini 21. Apakah terbukti dengan yang sebelah kanan 6 kali 7 bagi 2? Oh, memang. Ini kan 21 juga. Tapi angka N yang kamu ambil 6. Nanti saya ambil 6. Si A ngambilnya 7. Si B males angkanya besar sekali. 4 aja. Yang si C karena dia rajin kita buktikan aja sampai 100. Nah, itu tidak bisa. Tidak mewakili pembuktian secara umum. Yang kita sebut yang namanya counter example. Ya. Jadi namanya bukti itu harus berlaku secara umum. Makanya kita pakai namanya induksi matematika. Di sini udah ada jawabannya. Oke, saya akan jelasin pakai kalimat sendiri. Jadi kamu terserah nanti mau pakai kalimat yang gimana. Oke, buktikan bahwa jika N adalah bilangan bulat positif, maka 1 tambah 2 sampai N itu sama dengan N kali N plus 1/2. Ingat, titik-titik ini 3, ini ada aturannya. Jadi bukan sembarang titiknya panjang, enggak. Nah, kita punya dua langkah. Yang pertama yang namanya basis step. Jadi, saya tulis ulang aja di sini ya. Jadi, basis step. Tadi katanya basis step itu kita buktikan PK atau PN atau P1 nih. Jadi kita buktikan P1 benar, P1 harus benar karena masukin kalau P1 berarti N-nya 1. Berarti 1 sebelah kanan sama dengan 1 sebelah kiri sama dengan N kali N plus 1. Berarti 1
kali N satu plus satu dibagi 2. Sebelah kiri, ruas kiri itu satu, ruas kanan tuh satu kali 2 bagi 2. Satu sama dengan satu. Sampai sini paham? Untuk yang basis step ada pertanyaan. Basis step itu namanya basis ya, dasar banget. Jadi pakai angka N1 pun oke. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Paham Belum, Bu. ya? Pakai P1. Next kita. Nih. Sekarang kita ke kalau sudah basis step itu cuma yang si apa? Si PN tadi P1. Jadi sekarang kita lanjut ke yang namanya inductive step. Nih. Inductive step. Nah, inductive step yang pertama PK, ya kan? Nah, buktinya gimana? Angka N tadi, huruf N tadi diganti dengan K. Tadi kan plus N, diganti dengan K. Katanya N kali N plus satu, berarti K kali K plus satu dibagi 2. Udah gitu aja. Terus PK plus satu. Artinya N kamu ganti dengan K plus satu. Satu tambah 2. Tadi N diganti dengan K plus satu. N lagi ganti dengan K plus satu kali N plus satu. K plus satu N-nya tambah satu dibagi 2. Paham nggak sampai sini? Sederhanakan. K plus satu, K plus satu tambah satu jadi K plus 2 dibagi 2. Sampai sini udah paham belum? Jadi kalau sudah basis step, kita ke inductive step, cari PK plus satu. Ada pertanyaan sampai PK plus satu? Oke, kalau nggak ada. Nah, kita akan buktikan jika PK benar, maka PK plus satu juga benar. Jadi, perhatian dan mata kita ke PK. PK, lihat di PK. Tulis ulang PK. Langkah ini sebenarnya paling gampang. Jadi akan dibuktikan, tulis benar, akan dibuktikan jika PK maka P sorry, maka PK plus satu benar. Jika PK benar, maka PK plus satu benar. Jadi lihat ke PK, salin ulang yang PK. Ini yang PK. Sekarang lihat, mau salin ulang yang PK, ini PK. Ini PK, sorry, ini PK. Biar bentuknya seperti ini, seperti PK plus satu, berarti ruas kiri tambah K plus satu. Tulis ulang, tambah K plus satu, ruas kanan tambah K plus satu juga. Tambah K plus satu. Gitu ya. Ini persatulah nih, pecahan nih, biar sama. Jadi, tambahkan penyebutnya 2. K kali K plus satu. 2 bagi satu 2 kali K plus satu. Pecahan biasa kan? Dibereskan apa? Sama-sama K plus satu kan? Jadi boleh K plus satu kali K plus 2 bagi 2. Ini sama dengan ini. Sama kan? Kita itu mengupayakan yang kita turunkan ini, belakang sebelah kanannya ini harus sama dengan yang di PK plus satu. Karena sudah terbukti sama, maka ini adalah benar. Sudah terbukti secara yang namanya induksi matematika. Sampai sini paham belum?
Jadi intinya kita itu mengatur gimana caranya PK tadi bisa dibawa persis menjadi PK plus satu. Sisi kiri tambah K plus satu, maka sisi kanan tambah K plus satu. Dibuat jadi seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Lanjut ya. Oke, saya ada record ini. Nanti setiap kali Zoom, recordnya saya convert ke YouTube, saya kasih linknya. Silakan kamu lihat di e-learning. Semua materi PPT ini saya upload di e-learning. Mungkin ada yang lihat rekaman Zoom pertemuan 9 itu recordan tahun lalu gitu ya, belum saya hapus. Nanti saya timpa dengan recordan tahun ini, dengan yang semester ini. Oke, next. Nih, ada conjecture of formula. Misalnya jumlah bilangan bulat positif ganjil. Bilangan bulat positif ganjil. Nih, bilangan bulat positif ganjil. Kalau bilangan yang pertama, satu, satu. Dua bilangan positif. Satu tambah dua, berarti empat. Satu tambah tiga tambah lima itu sembilan. Empat angka ganjil yang pertama. Satu tambah tiga tambah lima tambah tujuh itu 16. Satu tambah tiga tambah lima tambah tujuh tambah sembilan. Lima angka pertama. Jumlahnya 25. Terlihat nih angkanya nih. Satu, empat, sembilan, 16, 25. Itu adalah bilangan kuadrat. Makanya gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa satu tambah 3 tambah 5 sampai seterusnya itu adalah n kuadrat. Nah, cara pembuktiannya gimana? Nih, ini soalnya ya. Jadi satu tambah 3 tambah 5 tambah 2 n min 1 sama dengan k kuadrat. Buktinya gimana? Yang pertama yang namanya basis step. Berarti P1. Masukin satu sama dengan sebelah kiri satu anggap. Jadi sebelah kanan K kuadrat, satu kuadrat. Satu sama dengan satu. Benar. Kalau sudah basis step, kita ke inductive step. PK. PK dulu kan. Jadinya satu tambah 3 tambah 5. Aduh, sempitnya. PK. Satu tambah 3 tambah 5. N-nya diganti dengan K. 2K min 1. Sorry, yang ini N kuadrat ya. Soalnya. Jadi K kuadrat. Sekarang kita buktikan PK plus satu. N-nya ganti dengan K plus satu. Gampang kok ini. 3 5 ganti 2K plus satu. Itu ya. K plus satu min satu sama dengan K plus satu kuadrat. Sekarang akan dibuktikan seperti tadi. Kalau akan dibuktikan, tolong perhatiannya, bentar, sorry. Perhatiannya di K plus. Nah ya, 2N dan satu benar. Kalau akan dibuktikan, berarti perhatiannya ada di PK. Perhatiannya ada di PK. Jadi terus kembali PK. Ini kan PK. Nah, oke. Sekarang kita akan buktikan dia jadi K plus satu kuadrat. Sisi kiri, tulis kembali. Ditambah dengan yang namanya 2K plus satu. Kalau kiri tambah 2K plus satu, sisi kanan
Hmm. K plus satu kuadrat. Nah, jadi K plus satu kuadrat itu apa? K kuadrat tambah 2K tambah satu. Sama kan balik lagi jadi K plus satu kuadrat. Udah terbukti dia secara induktif. Intinya harus sering latihan ya, baru bisa paham. Bu, dari mana muncul sih Bu? Harus ditambah dengan 2K plus satu. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Lihat di sini, ini K kuadrat. Ya, kita maunya dia jadi K plus satu kuadrat. Jadi, saya buat di sini. K plus satu kuadrat. Itu kalau diuraikan kan K kuadrat plus 2K plus satu. K kuadrat ini sudah ada di soal. Kita tinggal nambah yang namanya 2K plus satu. Makanya, ruas ini tambah 2K plus satu. Nah, ini saya hapus saja mungkin ya, biar lebih enak. Jadi ini kan K kuadrat, tambahkan karena kiri tambah 2K plus satu, dia juga tambah. Nih, kiri tambah 2K plus satu, kanan juga tambah 2K plus satu. Jadi K kuadrat tambah 2K plus satu, kalau dikuadratkan jadi K plus satu kuadrat. Makanya dia sama dengan pembuktian PK plus satu, K plus satu kuadrat. Gitu. Kita kan mau membuktikan bahwa PK itu akan sama dengan PK plus satu. Jika PK benar, maka PK plus satu benar. Gitu. Oke, mau di capture boleh tulisan saya atau mau tetap pakai PPT ini juga boleh, sama. Oke, next. Hmm. Ini contoh yang ketiga, gunakan induksi matematika. Kita akan buktikan seperti ini. Kamu di kampus atau di kosan ya? Kamu hari ini online semua atau ada offline? Ada offline ya. Oh, ada offline. Jadi satu plus 2 kuadrat terus ditambah 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat N plus satu min satu. Oke, jadi kita pakai namanya basis step. Kita pakai basis step. Nah, terlihat dari sini, basis step itu kita pakai P0. Kenapa bukan P1? Ya, kita coba. Bu, dari tadi P1, Bu. Ya, kita coba P1. Kalau dia P1 berarti 2 pangkat satu sama dengan 2 pangkat satu plus satu kurang satu. 2 pangkat satu sama nggak kira-kira? Tidak sama kan? 4 kurang satu 3. Tidak sama kan? Oke, karena tidak sama, maka kita pakai P0. Makanya ada bilangan yang namanya bilangan non negatif. Jadi kita boleh pakai nol. Jadi 2 pangkat nol, 2 pangkat nol plus satu minus satu. Bilangan yang dipangkatkan nol itu kan 1. Nah, 2 kurang satu 1. Jadi benar. Kirinya satu, kanannya satu. Terus kita ke namanya inductive step. PK. Jadi kalau PK, satu tambah 2 kuadrat, N-nya diganti K. 2 pangkat K plus satu dikurang satu. Terus kita akan buktikan namanya PK plus satu. Nah, tambah 2 pangkat K plus satu sama dengan 2 pangkat K-nya diganti K plus satu. Jadi K plus 2
Kan plus satu plus 2 dikurang satu. Oke, terus apa yang akan dilakukan? Kita akan buktikan bahwa ini PK, jika PK benar, maka PK plus satu juga benar. Gimana cara membuktikannya? Tulis ulang PK, tulis ulang PK-nya. Nah, terus ruas kiri ditambah 2K plus satu. Tinggal lihat ini. Nah, ruas kanan silakan juga. Ah, gitu ya. Jadi 2K plus satunya kan ada dua nih. Jadi 2 kali 2 pangkat K plus satu dikurang satu. Ini kan 2 pangkat satu. 2 pangkat K plus 2 dikurang satu. Sama kan? Dah, selesai. Induksi matematikanya selesai sampai di sana. Oke, kalau mau di-capture silakan di-capture dulu ini. Oke, ya ini terus sama. Contoh yang lain juga sama. Contoh yang lain sama. Next, ya ini tinggal pembuktiannya sama. Saya nggak bacakan semua. Saya kasih kamu yang bentuk sederhana sekali, seperti yang ini. Sorry. Ini ya, example pertama, contoh pertama. Ini sederhana sekali, harus dipahami. Contoh yang kedua, dan ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat sama pembuktiannya. Ini ya contoh step pembuktiannya. Intinya ada basis step, ada inductive step. Ya, ini contoh kelima. Semua saya capture. Ini contoh 6. Dari buku Rao itu ya. Nah ini, oke. Ini contoh selanjutnya. Ada basis, ada induktif. Oke. Nah, kamu ada tugas. Yang akan harusnya disubmit setiap kali harusnya di awal. Yang harusnya kamu submit di awal ya. Tapi nanti saya jelasin, saya habiskan dulu materi ini. Kemarin kan ini baru pertama dengan saya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya. Oke, silakan dicoba-coba. Harus sering latihan. Jadi intinya harus buktikan bahwa P1 ini basis, ini induktif. Buktikan bahwa PK dengan PK plus satu. Gitu. Next. Nah, definisi rekursif dengan induksi struktural, rekursif itu kayak gini rekursif. Nih, prosesnya nih, dari kecil ke besar, ke besar, ke besar. Itu rekursif, rekursif. Nih, rekursif sama kita ada dua juga, ada namanya basic step, ada namanya rekursif step. Jadi dimulai dari nol, terus small integer dan seterusnya. Nih, contohnya gini. Ada F0. Misalkan diberikan fungsi F secara rekursif, F0 itu 3. Fn plus 1 rumusnya 2 kali Fn tambah 3. Cari F1, F2, F3, dan F4. Gimana pencariannya? Jadi dari sini, F1 artinya F0 kan? F0 berapa nilainya? 3. 2 kali 3 tambah 3. 6 tambah 3. 9. Yang diminta cari F2. F2 berarti 2 kali F1 tambah 3. F1 nilainya 9. 18 tambah 3. 21. F3. F3 berarti 2 kali F2 tambah 3. 2 kali 21 tambah 3. 45. Ini simple.
F4 berarti 2 kali F3 tambah 3. 2 kali 45 tambah 3. 93. Nah, dia dikatakan rekursif artinya ketika kamu nyari F1 salah, maka otomatis nilai F2, F3, F4 salah. Benar kan? Karena nilai F2 tergantung F1, nilai F3 tergantung F2, nilai F4 tergantung F3, dan seterusnya seperti itu. Itu namanya rekursif. Ya, nilai fungsi selanjutnya ditentukan oleh nilai fungsi sebelumnya. Paham nggak rekursif? Ini, nih, A pangkat N. Diberikan definisi A pangkat N, di mana A itu bilangan tidak nol, real, dan N adalah non-negatif. Ya, ini contohnya juga bisa. Sigma K sama dengan nol sampai AK. Ya, sigma K sama nol sampai AK itu sama dengan A0. Jadi kalau lanjutnya berarti nilai sebelumnya tambah nilai sudahnya. Oke, jadi rekursif nanti kalau kamu lihat di RPS, saya close dulu ya. Kalau kamu lihat di RPS, rencana pengajaran semester yang ada di e-learning, kalau buka e-learningnya mungkin akan ada muncul yang namanya rencana pengajaran semester. Bagian yang saya ajari induksi matematika memang tidak ada di situ, tapi saya rasa itu perlu. Kebetulan Bu Fitri sudah, oh, e-learningnya nggak bisa diakses kan? Kalian bisa akses e-learning? Bisa. Saya nggak bisa akses nih. Muter. Bentar ya. Muncul nggak? Munculkah sudah di screen kalian? Muncul, Bu. Bentar ya. Make this. Muncul, Ibu. Udah muncul ini? Ada rencana pembelajaran semester? Ada, Bu. Oke. Nih, dasar saya kenapa saya masukin induksi matematika ya di pertemuan 9. Karena saya lihat barisan sigma dan matriks di pertemuan 9 sudah diajarkan oleh Bu Fitri. Ya, jadi saya harus masukin itu. Padahal mungkin kamu udah belajar di pertemuan 5. Nggak tahu masuk nggak pertemuan 5 ya. Jadi mulai pertemuan 10 kita akan bahas tentang counting, permutasi dengan kombinasi sampai terakhir nih. Inklusi, eksklusi, dan aplikasi. Nah, untuk minggu depan, saya buka dulu PT. Bentar ya, saya Ah, buka. ini saya English. Yang sudah join daftar hadir e-learning tolong diisi. Oke, kamu ada 30 orang. Silakan buat dalam per kelompok. Sudah muncul kah?
sumber daya. Nah, ini saya belum cek apakah di e-learning sudah disubmit buku ini ya. Nanti saya lihat. Kalau di e-learning belum ada e-book ini, nanti saya upload di e-book di e-learningnya. Oke, untuk pertemuan depan kita akan bahas tentang namanya basic counting, pigeonhole principle, permutasi sama kombinasi. Oke, saya mau satu kelompok, saya buat isinya 5 saja. Jadi kamu cuma ada 6 kelompok ya, cuma ada 6 kelompok. Silakan cari anggota kelompoknya masing-masing. Oke, karena saya harus menilai partisipasi aktif. Jadi silakan buat presentasinya tentang materi untuk minggu depan. Semuanya harus siap. Jadi saya nggak akan tentukan hari ini misalnya kelompoknya Martasya, minggu depan kelompoknya Laura, minggu depannya kelompok Fasli, enggak. Saya akan panggil secara acak. Jadi semuanya materinya sama. Artinya ada 6 kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 6 semuanya materinya sama. Paham nggak? Kamu tuh 5 orang, bagi-bagi tugas, 1 minggu tuh sudah cukup, 2 hari selesai kok. Bikinlah dalam bentuk PPT, bikinlah dalam bentuk PowerPoint. Kamu boleh translate yang dari saya ini boleh. Oke, ini saya capture dari e-book ya. Saya sengaja pakai buku ini nih. Kenapa saya nggak pakai buku yang lain, Bu? Ini buku matematik, dia lebih ke matematik, tidak seperti metodis yang bahasa Indonesia. Metodis yang bahasa Indonesia, dia lebih cocok untuk orang Ilkom. Kalau ini benar-benar matematik. Nah, ini ya. Ini contohnya, kamu sudah pernah saya yakin dengan permutasi, dengan kombinasi. Oke, jadi kita akan sama-sama dibiasakan biar kamu belajar juga. Nanti saya akan panggil secara acak masing-masing dari tiap kelompok. Oke, materinya seperti PPT saya ini artinya sampai sini. Oke, ditambah selain materi yang di sini, bukan hanya kamu translate dan kamu paham pasti, saya yakin bisa ini. Diterangkan dari sini, ditambah 5 orang berarti punya 5 soal yang akan dibahas. Oke, 5 soal punya 5 soal. 5 mahasiswa dalam tiap kelompok berarti punya 5 soal yang akan dibahas. 5 soal yang akan dibahas diambil dari mana? Silakan ambil dari buku ini. Soalnya diambil dari buku ini boleh. Paham nggak? Jadi permutasi ada 5 soal, kombinasi ada 5 soal. Ada pertanyaan nggak? Sumbernya cantumkan aja di bawahnya. Mau cari di internet boleh, dah, Bu? Boleh. Silakan cari. Yang ada jawabannya pun nggak apa-apa. Tapi yang diperlukan penjelasan materinya ya. Kan misalnya nih gini nih, dapat dari internet nih. Bentar ya. Nah, kayak gini lah nah. Ada soal, ada jawaban. Jadi kamu jelasin lah 100-nya dari mana, 99 dari mana, 98 dari mana. Namanya PowerPoint ya, buatlah PowerPoint nanti yang dibutuhkan penjelasan kamu. Oke, ada pertanyaan nggak untuk pertemuan minggu depan? Paham? Kelompoknya silakan tentukan sendiri. Satu kelompok 5 orang. Jadi itu akan nilai masuk ya. Akan masuk nilai tugas 15%, partisipasi aktif 20%. Saya ambil dari situlah semuanya. Kamu tuh cuma memuluskan nilai kamu biar menjadi A sebenarnya. A dan B. Kalau semua tugas dikerjakan dengan benar-benar pasti sudah C di tangan. Tinggal mulusin dengan kuis, dengan UTS biar bisa dapat A atau B. B itu aja udah di tangan kalau dikerjakan dengan baik. Ya, jadi itu tugasnya. Jadi di akhir semester jangan ada lagi yang ngechat saya, Bu, apakah ada tugas tambahan? Nilai kuis saya jelek, nilai UTS saya jelek, bolehkah saya remedial? Nggak ada. Ya, penambahan nilai kamu dari sinilah. Karena kita udah dibuat 50%. Partisipasi aktif dengan proyek 50% ditambah tugas 15%. Jadi sudah 65%. Kurang apa lagi 65% tuh?
Jadi itulah nilai apa adanya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya cukup hari ini. Oke, siapkan ini untuk minggu depan. Nanti kita pertemuannya di kelas. Baik, Untuk Bu. submit tugasnya saya buat di e-learning, berarti e-learning pertemuan 10 ya. Untuk minggu depan kan 10. Nanti saya buat di e-learning, silakan disubmit PPT-nya. Tidak berat, bagi-bagi. Ini juga dikit. Tetap mau pakai ini, nah, mau kalian ganti versi kalian silakan. Ya, oke, cukup. Deadline-nya artinya sebelum Rabu. Karena akan saya download pas Rabu pagi untuk saya buka PPT kalian. Kalian akan presentasi based on PPT kalian sendiri kok. Nanti misalnya saya panggil Laura, berarti dari Laura, kelompok Laura, PPT Laura yang saya buka. Tenang aja, nggak akan saya buka PPT-nya si A, biar dia paham dengan PPT-nya sendiri. 30 akan dapat, sama seperti MK saya yang lain, 30 mahasiswa semuanya akan dapat gilirannya. Sampai di akhir semester nanti. Sampai pertemuan 16, 16 tuh UAS ya, jadi sampai 15. Oke? Dah, cukup ya. Terima kasih. Sekian hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, 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 Bu.